Hai semuanya, apa kabar? Bertemu lagi dengan saya dalam belajar biologi. Kali ini kita akan belajar materi kelas 10 tentang ruang lingkup biologi. Dalam kehidupan sehari-hari, sebenarnya Anda selalu berhubungan dengan hal-hal yang berkaitan dengan biologi. Pada saat sakit misalnya, dokter akan memeriksakan fungsi organ tubuh Anda, menyelidiki penyebabnya, kemudian akan memberikan obat. Contoh lain adalah para petani yang menerapkan prinsip-prinsip biologi agar tanamannya dapat tumbuh subur dengan hasil panen yang baik. Apa sih sebenarnya biologi itu? Biologi merupakan ilmu yang mempelajari tentang kehidupan. Dengan menggali biologi, Anda akan mampu memahami makhluk hidup dan memanfaatkannya untuk kehidupan yang lebih baik. Biologi berasal dari kata bios yang berarti hidup dan logos yang berarti ilmu. Jadi, biologi adalah ilmu yang mempelajari tentang makhluk hidup, baik yang bersifat makroskopis maupun yang mikroskopis. Organisme makroskopis adalah organisme yang dapat dilihat dengan mata secara langsung. Misalnya, tumbuhan tingkat tinggi, hewan, dan manusia. Sedangkan organisme mikroskopis adalah organisme yang tidak dapat dilihat dengan mata secara langsung. Untuk melihat organisme mikroskopis, diperlukan alat bantu misalnya lup atau mikroskop. Biologi muncul dan berkembang melalui pengamatan dan penelitian terhadap organisme yang pernah ada atau hidup di bumi. Dari waktu ke waktu, pengamatan dan penelitian biologi terus dilakukan dan ditunjang dengan penemuan peralatan modern, sehingga objek kajian biologi semakin banyak dan beragam. Jumlah cabang biologi semakin banyak seiring dengan munculnya penemuan-penemuan baru dalam bidang biologi. Cabang biologi yang ada saat ini antara lain sebagai berikut: anatomi, anestesi, bakteriologi, bioteknologi, botani, ekologi, embriologi, entomologi, etologi, evolusi, fisiologi, genetika, histologi, imunologi, mikologi, mikrobiologi, morfologi, ornitologi, paleontologi,
Baiklah, kita lanjutkan pembahasan kita tentang peranan biologi. Penelitian dan penemuan dalam bidang biologi bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan manusia. Perkembangan biologi saat ini telah ikut serta menyumbang berbagai usaha mensejahterakan kehidupan manusia dalam berbagai bidang, antara lain sebagai berikut. Peranan biologi dalam bidang kedokteran, misalnya teknik pembuatan bayi tabung, metode keluarga berencana, cangkok organ tubuh, bedah plastik, dan terapi gen. Biologi juga berperan dalam bidang farmasi, misalnya pembuatan vitamin sintetik, vaksin, antibiotik, antibodi, enzim-enzim buatan, serta obat-obatan tradisional dan modern. Biologi juga berperan dalam bidang teknologi pangan, misalnya pembuatan keju, sosis, sarden, nata de coco, yogurt, makanan suplemen, kecap, dan sebagainya. Dalam bidang pertanian, biologi berperan dalam menemukan bibit unggul, tanaman transgenik, kultur jaringan, teknologi hidroponik, dan pemandulan hama. Dengan rekayasa genetika, maka kita dapat menghasilkan tanaman dengan sifat-sifat yang dikehendaki, misalnya tanaman yang tahan penyakit, tanaman yang tahan terhadap kondisi tanah kering, tanaman yang batangnya tidak mudah roboh, dan tanaman yang mengandung zat-zat tertentu. Biologi juga sangat berperan dalam bidang peternakan, misalnya cloning untuk hewan, inseminasi buatan atau kawin suntik, ayam petelur tanpa dibuahi, dan hewan ternak yang bermutu unggul lainnya. Dalam bidang perikanan, biologi sangat berperan dalam budidaya udang windu, budidaya kerang penghasil mutiara, dan budidaya lainnya seperti budidaya ikan hias. Pada bidang perikanan, biologi berperan dalam budidaya udang windu, budidaya kerang penghasil mutiara, dan budidaya ikan hias. Sedangkan pada bidang industri, biologi berperan dalam teknik pemisahan logam dari bijinya dengan menggunakan bakteri. Dalam bidang lainnya, biologi berperan dalam bidang pengelolaan lingkungan hidup, misalnya pengelolaan limbah dengan menggunakan mikroorganisme dan menguraikan tumpahan minyak di luar dan plastik dengan bakteri. Nah, dengan demikian kita dapat menyimpulkan bahwa dengan biologi kalian akan mengerti tentang kehidupan sehari-hari dan juga mengerti tentang pemanfaatan biologi dalam meningkatkan kesejahteraan kita sebagai manusia. Demikianlah pertemuan kita kali ini. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai berjumpa lagi di lain kesempatan. Dah.